Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat datang kembali berjumpa kembali bersama podcast Tenaga Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor. Kali ini saya kedatangan tamu. Ya, beliau adalah kepala sekolah SD ya, SD Negeri 2 Batabuju, Kota Bogor. Kebetulan beliau mengikuti program sekolah penggerak. Untuk itu mungkin saya perkenalkan pada pemirsa semua bahwa beliau adalah nama Waldi Harnia SAG MPD. Sehari-hari sebagai kepala sekolah di SD Negeri 2 Batabuju. Baik, Ibu Harnia, Ibu sebagai kepala sekolah penggerak ya, apa yang menjadi visi misi dan tentunya program-program yang inovatif terhadap sekolah Anda? Mungkin dijelaskan kepada pemirsa. Silakan Ibu kepala sekolah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelum saya menjawab tentang visi misi apa yang menggerak sehingga saya sekolah saya menjadi sekolah penggerak. Pertama mungkin saya perlu jelaskan di sini bahwa motivasi saya mengikuti program kepala sekolah penggerak. Jadi bukan sekolah penggerak ya, bukan juga guru penggerak, tapi kepala sekolah penggerak adalah saya ingin memperkenalkan bagaimana sekolah saya. Kalau untuk tingkatan Kota Bau-Bau, sekolah saya atau SD Negeri 2 Batabuju itu merupakan sekolah yang berada agak jauh dari jalan poros ya, dan jumlah siswa itu bila disamakan dengan sekolah yang jumlahnya banyak, sekolah saya dikategorikan sekolah yang jumlahnya masih sedikit. Ya. Menengah ya, menengah. Artinya kalau sekolah yang sekolah dasar yang di Kota Bogor ini kan yang di kota itu patronnya kan SD 3, SD 2 SD ya? 3 Bogor, SD 2 itu siswanya ya kurang lebih sekitar hampir 700-an. 700-an ya. Kalau SD 2 Batabuju? Kalau SD 2 Batabuju alhamdulillah 340 siswa. Kemudian sekolah penggerak ini kan mengimplementasikan kurikulum merdeka ya Bu ya, yang dilentorkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, bahwa memang ada perubahan kurikulum. Bisa dijelaskan kurikulum yang sekarang digunakan, bagaimana dia punya program, bagaimana metodenya dibandingkan dengan kurikulum yang lalu ya, 2013 ya. Terima kasih. Sebenarnya kalau kita melihat daripada kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka tidak terlalu jauh berbeda ya. Sebenarnya di kurikulum merdeka juga kita sudah terapkan tentang namanya itu pembinaan karakter. Namun ada sedikit perbedaan yang sangat menonjol pada kurikulum merdeka, karena kurikulum merdeka itu diberikan kebebasan oleh peserta didik untuk menentukan jati dirinya atau untuk menentukan pembelajaran apa yang dia minati. Sementara di kurikulum K13 itu dituntut untuk bagaimana siswa harus mencapai KKM ketika mereka selesai melakukan asesmen atau ulangan, dituntut KKM. Ada ada KKM standar nilai yang harus dimiliki oleh peserta didik, misalkan nilai agama ke 70. Kalau di bawah standar 70 berarti anak tersebut tidak bisa naik kelas atau tidak mencapai KKM sehingga dia harus mengulang kembali. Kalau di kurikulum merdeka di sini ada yang namanya tidak menuntut KKM, tetapi melihat daripada hasil belajar peserta didik.
ketika hasil belajar peserta didik ini belum tuntas di pada fasenya, maka akan dia lanjut pada fase berikutnya dengan pelajaran fase A. Misalkan kalau kelas 1 dengan kelas 2 itu kan fase apa? Kalau di SD itu kelas 1 2 itu fasenya A. Kelas 3 4 fasenya B dan 5 6 fase C. Ya, tapi di sini itu yang membedakan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013 itu hanya terletak juga, salah satunya terletak daripada pembelajarannya. Kalau di pembelajaran kurikulum Merdeka ada yang namanya asesmen. Asesmen itu ada yang namanya asesmen awal atau asesmen diagnostik. Artinya sebelum melakukan pembelajaran ada perkenalan terhadap psikologi anak, baik dari dari bakat, kemampuan yang dimiliki itu harus diketahui oleh gurunya gitu. Lalu kemudian ada yang namanya asesmen asesmen formatif. Itu asesmen formatif itu dia guru melihat pembelajaran siswa baik itu sementara proses belajar mengajar maupun di akhir pembelajaran. Oke, Bu. Jadi satu lagi, asesmen namanya asesmen sumatif itu pada saat akhir semester gitu. Iya, jadi mungkin tidak jauh berbeda, tapi ada inovasi-inovasi semacam tadi dikatakan bahwa kurikulum Merdeka itu sudah melaksanakan asesmen ya pada siswa. Nah, sementara kurikulum 2013 asesmen ini kan semacam ujian ya, Bu ya, semacam ujian sekolah ya. Nah, sekarang begini Bu, masyarakat ini kan jujur saja masyarakat itu lagi awam dengan yang namanya Merdeka Belajar itu sebenarnya. Kadang-kadang masyarakat mengartikan Merdeka Belajar itu ya kita bebas belajar, kita bebas merdeka. Itu maksudnya bagaimana Bu? Bisa dijelaskan kepada masyarakat kita? Iya. Maksud di sini bukan berarti kalau guru merdeka belajar itu merdeka mengajar berarti tidak mengajar. Siswa itu merdeka belajar bukan berarti tidak belajar. Namun di sini dikandung maksud bahwa guru itu sebelum memberikan pelajaran kepada peserta didik, dia harus mengukur dirinya terlebih dahulu. Apakah yang saya sampaikan ini dimengerti oleh peserta didik? Tidak. Karena selama ini kalau kurikulum K13 hanya mengukur kemampuan guru tetapi tidak melihat kapasitas yang dimiliki oleh peserta didik. Padahal di kurikulum Merdeka syarat pertama adalah harus kita bisa mengetahui kompetensi apa yang dimiliki oleh peserta didik. Karena setelah kita melihat kompetensi bakat yang dimiliki oleh peserta didik, baik untuk bawahan mungkin dari lahir maupun setelah dalam perjalanan waktu belajarnya, di situ guru bisa memberikan pembelajaran yang namanya pembelajaran berdiferensiasi. Itulah perbedaan antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13. Ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi di sini maksudnya kalau di kurikulum K13 dipaksakan untuk murid bisa mencapai KKM, bisa memperoleh nilai yang sangat baik. Tapi kalau di kurikulum Merdeka tidak begitu. Ibaratkan begini, jangan kita memaksakan bebek untuk dia harus bisa terbang. Begitu ya, itu kan tidak mungkin. Ibaratkan seperti anak didik, jangan kita paksakan sesuatu mata pelajaran yang memang dia tidak mampu, dia tidak suka. Gitu. Jadi kita berikan kebebasan sebebas-bebasnya kepada peserta didik untuk menemukan jati dirinya sebenarnya. Namun tetap tidak terlepas daripada pantauan guru. Di sini juga perlu kolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi harus ada kolaborasi dengan antara orang tua siswa, guru dan peserta didik. Oleh karena itu di SD di kurikulum Merdeka itu perlu kita tingkatkan ya namanya komunitas. Kita bentuk komunitas belajar. Kita bentuk komunitas belajar. Ya, baik Bu. Masih ada lagi satu pertanyaan kepada masyarakat ini, bahwa dengan kurikulum Merdeka peserta didik itu atau siswa atau murid itu pasti akan naik kelas terus. Apa betul begitu? Ada istilah tidak naik kelas pada yang kurikulum yang lalu?
Gimana? Oh iya, kalau di kurikulum K13, kalau dia mata pelajarannya tidak mencapai KKM, tentunya dia tidak bisa naik kelas. Apalagi kalau mata pelajaran agama dengan PPKN, yang 3 mata pelajaran yang tidak tuntas, tidak mencapai KKM, mau tidak mau larinya tidak naik kelas. Kalau di kurikulum Merdeka tidak ada yang namanya tidak naik kelas. Tetap naik kelas. Tidak ada. Cuman fase yang kemarin yang fase A yang tidak dituntaskan, setelah dia naik di kelas 2, maka guru kelas 2 akan menerima laporan pembelajaran siswa tersebut di kelas 1 dari wali kelas kelas 1 ketika dia masih yang dia tuntaskan tentang mata pelajaran bahasa Indonesia, membacanya masih terbata-bata. Kalau di kurikulum K13 itu tidak bisa naik kelas, tetapi kalau di kurikulum Merdeka itu diberikan kesempatan untuk naik kelas tetapi pembelajarannya belum naik kepada fase berikutnya. Iya, masih dia menuntaskan fase A. Oke, saya kira ini masyarakat di pemirsa Sentral Bukan Bang Fufu ini akan tahu ya informasi ini. Terima kasih ya Bu informasinya ini ya. Ini luar biasa. Oke, selanjutnya Bu, harapan Ibu dan pesan Ibu kepada masyarakat khususnya orang tua siswa terhadap kurikulum Merdeka atau implementasi Merdeka Belajar ya. Jadi harapan saya mungkin dengan orang tua siswa, dengan adanya kurikulum Merdeka ini bukan berarti pantauan orang tua terhadap anak didiknya itu karena mendengar bahwa kurikulum Merdeka itu anaknya walaupun dia tidak bisa mencapai hasil belajar yang baik tetapi dia tetap naik kelas, itu jangan dijadikan sebagai kelemahan bagi orang tua siswa. Namun dengan adanya hal tersebut, orang tua siswa terus tetap memantau anaknya, tentunya harus berkolaborasi dengan guru dengan cara itu. Kalau kita menghidupkan komunitas belajar, ketika setiap sekolah sudah menghidupkan komunitas belajar yang ada di sekolah masing-masing, ini akan menumbuh kembangkan pembelajaran yang ada di sekolah itu, karena setiap detik, setiap waktu komunitas belajar itu bisa berfungsi. Bukan yang namanya komunitas belajar itu dia sudah terdaftar di PMM, namun komunitas belajar itu adalah komunitas yang hidup di dalam lingkungan sekolah, yang sering adanya ada kolaborasi antara guru dan siswa. Ketika terkendala dengan masalah, cepat diantisipasi oleh guru. Tentunya ini melalui wadah komunitas belajar gitu. Iya, luar biasa ya. Ternyata memang IKM atau implementasi kurikulum Merdeka ini sangat luas ya. Ini memang justru masyarakat ini belum menerima informasi yang seutuhnya sebenarnya. Mudah-mudahan melalui podcast ini ya sebagian masyarakat pemirsa SB Live TV bisa memahami, bisa mengetahui tentang bagaimana IKM-nya implementasi kurikulum Merdeka. Silakan Bu, kepala sekolah, kita ucapkan ucapannya kepada Dirgahayu Republik Indonesia ke-78 ya, dari SD 2 Batavia. Silakan. Saya mengucapkan Dirgahayu ke-78 bagi Kota Bau-Bau, dan tentunya ini bagi seluruh Indonesia ya, untuk memperingati kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan sekarang 17 Agustus 2023. Semoga 78 tahun ya. Semoga dengan adanya momentum 17 Agustus ini kita bisa memupuk rasa persaudaraan, solidaritas kita semuanya, serta dalam nuansa kemerdekaan ini bagi kami sebagai pendidik bisa mensukseskan implementasi kurikulum Merdeka dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk bisa menemukan jati dirinya sendiri tanpa dikte, tanpa paksaan dari siapapun. Mungkin demikian. Oke, terima kasih ya. Baik, terima kasih, ini luar biasa. Terima kasih pemerintah yang pada malam hari ini
memberikan pencerahan terhadap kita masyarakat bahwa SD 2 Batara Guru saat ini sebagai sekolah penggerak. Mungkin terakhir saja Bu, karena sekarang di SD ini ada berapa di Kota Bogor ini? Kemudian yang sekolah penggerak itu ada berapa? Kalau untuk jenjang SD angkatan 2, ya kalau Wawa kan baru angkatan 2 Pak. Nah, sekarang sudah angkatan 3, tapi sementara angkatan 3 sementara pendidikan ya. Kalau sekarang yang sudah selesai, sudah 1 tahun kita jalani adalah angkatan 2. Untuk angkatan 2 ini jenjang SD 3 saja, yaitu SD 2 Batara Guru, 1 Batara Guru, dan SD 3 Bau-Bau. Oke. Terima kasih Bu Waude Hampia SAGMPD sudah menyempatkan diri di podcast kami. Ya tentunya terima kasih juga kepada pemirsa yang sudah menyaksikan podcast ini, dan akhirnya saya tutup dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Merdeka. warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Merdeka.